perpustakaan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Kita mau memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita naikkan dulu Mas sekolah minggu. Adik-adik tahu gak sih sehari-hari kita itu bisa menjalani kegiatan dengan baik. Kita punya papa mama yang baik, teman-teman yang baik. Itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu menyatakan kasihnya dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini kita memuji nama Tuhan. Kita mau bilang kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Penyembahan, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, biarlah ku setia. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. boleh tetap setia Tuhan hingga sampai akhirnya. Setiap kami memperoleh mahkota kehidupan bersama dengan Engkau.
kami boleh berada di tempat yang sama dengan Engkau, dalam rumah yang sudah Kau bangun untuk kami Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang baik, Bapa kami yang baik, Roh Kudus yang setia. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah siapkan setiap hati anak-anak sekolah minggu dan juga kami yang mendengarkan Tuhan, supaya setiap firman-Mu yang tertabur dalam setiap hati kami boleh bertumbuh berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja, yang dalam nama Tuhan Yesus. Anak Kids bilang amin. Shalom adik-adik. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini, Cici mau bawakan tema tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kondisi di mana ketika kita sadar bahwa kita wajib untuk menanggung setiap akibat dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Nah, adik-adik, sebelum Cici bahas lebih jauh, kita mau menyaksikan sebuah video di mana Tuhan Yesus memberikan contoh tanggung jawabnya. Yuk kita saksikan video berikut ini. Yesus membantu orang tuanya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 2 dan 3. Di kota Nazaret, Yesus tumbuh jadi anak yang besar. Suatu hari, Yesus dipanggil oleh ayahnya, yang bernama Pak Yusuf. Setiap hari, Pak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Pak Yusuf mempunyai banyak peralatan pertukangan kayu. Yesus juga sangat senang membantu ayahnya bekerja. Pak Yusuf memberi tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi kayu. Yesus membuat kursi kayu itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya Yesus menyelesaikan kursi kayu itu, dan Pak Yusuf memeriksa hasil pekerjaan Yesus. Kursi kayu buatan Yesus itu sangat baik. Pak Yusuf sangat senang dengan hasil pekerjaan Yesus. Setelah selesai membuat kursi kayu, Yesus membersihkan sampahnya. Ketika sore tiba, Pak Yusuf mengajak Yesus untuk segera pulang ke rumah. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita lihat di mana Tuhan Yesus membantu Yusuf membuat sebuah bangku. Tuhan Yesus menyelesaikannya dengan baik, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan ketika selesai bangku itu dibuat, Tuhan Yesus membereskan pekerjaannya, membersihkan tempat di mana dia membuat bangku tersebut, membuang sampahnya, merapikan semuanya. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab ketika Tuhan Yesus dipercayakan oleh Yusuf membuat sesuatu, dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan Tuhan Yesus menyelesaikannya. Dan yang lebih besar lagi, misi Tuhan di dunia ini adalah menjadi Mesias, menjadi juru selamat bagi orang-orang yang percaya. Bayangkan adik-adik, Tuhan Yesus harus lahir di dunia ini, kemudian dia punya tanggung jawab, dan dia sudah tahu bahwa dia akan mati dan disalibkan. Sebagai manusia biasa pasti tidak kuat untuk menanggung itu, tapi Tuhan Yesus sanggup, dan Tuhan Yesus tidak lari. Tuhan Yesus mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik sampai selesai, sampai Tuhan Yesus mati disalibkan, bangkit, lalu naik ke surga. Tuhan Yesus menyelesaikan misi penyelamatannya dengan sempurna. Nah, adik-adik, begitu penting tanggung jawab itu. Bayangkan jika Tuhan Yesus tidak mau menyelesaikan misinya.
maka kita akan binasa. Kita tidak bisa menikmati anugerah keselamatan. Nah, adik-adik, kita pun juga harus belajar bertanggung jawab. Apa saja bentuk tanggung jawab itu? Ada tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Nah, tanggung jawab terhadap Tuhan adalah ketika kita sudah mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita harus menjauhi apa yang tidak Tuhan inginkan, yaitu menjauhi dosa, menjauhi hal-hal yang tidak baik. Itu bentuk tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Selanjutnya kita juga bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, ketika kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, maka kita akan menjaga diri kita dengan baik, menjaga kebersihan diri kita, menjaga keamanan kita, sehingga kita tidak membahayakan diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang membahayakan, misalnya bermain api atau kebut-kebutan di jalan, karena itu akan membahayakan diri kita. Selanjutnya kita juga punya tanggung jawab ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Misalnya ketika kita di rumah, kita punya tanggung jawab untuk menghormati orang tua kita, mendengarkan nasihat orang tua kita. Kita punya tanggung jawab juga untuk mengasihi saudara kita, kakak atau adik kita. Nah, dalam sehari-hari di rumah kita juga punya tanggung jawab. Misalnya ketika kita bangun tidur, kita harus membereskan tempat tidur kita. Ketika kita makan, kita harus menghabiskan makanan kita, dan kita harus membersihkan alat makan kita. Dan ketika adik-adik misalnya bermain, maka adik-adik harus membereskan mainan adik-adik ketika selesai bermain, sehingga tidak berantakan rumahnya. Dan contoh lainnya ketika kita di sekolah, ketika adik-adik punya tugas atau dikasih PR dari guru adik-adik, adik-adik harus mengerjakannya dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Ketika adik-adik harus ulangan, maka adik-adik harus punya tanggung jawab untuk belajar sehingga bisa mengerjakan ulangannya dengan baik. Dan adik-adik selain di rumah, di sekolah, kita juga adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia, sehingga kita pun punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Nah, adik-adik, berbagai macam tanggung jawab itu harus kita lakukan. Karena apa? Ketika kita melakukan tanggung jawab tersebut, walaupun kita harus berkorban melakukan tanggung jawab tersebut, tapi sesungguhnya kitalah yang diuntungkan. Ketika kita melakukan tanggung jawab kita dalam hubungannya dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Seperti firman Tuhan yang berkata bahwa ketika kita bisa setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab akan perkara yang lebih besar. Nah, adik-adik, ketika dengan hubungan sesama kita menjadi orang bertanggung jawab, kita akan lebih dipercaya, kita akan dapat diandalkan oleh orang-orang di sekeliling kita, karena kita bisa bertanggung jawab atas perbuatan kita, atas perkataan kita. Jadi, ketika kita membuat janji kepada teman kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, kita menepati janji tersebut, sehingga tidak membuat orang lain sedih atau kecewa ya adik-adik. Nah, itu bentuk tanggung jawab kita dalam kehidupan kita. Nah, kiranya adik-adik semua selalu bertanggung jawab dimanapun berada. Sekian pesan firman Tuhan hari ini. Dadah. Adik-adik, ayat emas minggu ini dari Matius 25 ayat 23. Kita baca dan dihafalkan ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, tuliskan tanggung jawab yang sudah adik-adik lakukan di rumah dan di sekolah. Berikut terdapat kolom untuk mengisinya. Untuk tanggung jawab di rumah dan di sekolah, boleh 1, 2, atau sebanyak-banyaknya.
Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 16 Oktober. Ada Grace dari kelas Pratama, Jaden dari kelas Pratama, dan Serial dari kelas Madya. Selamat ya adik-adik, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu.